menungso yang jane tenang. Ketumpangan dhuwit ngono wae gila. Medeh iki kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel Nur Petunjuk Kecerdasan. Pada malam ini suasana baru, kebetulan di lingkungan kami lagi ada acara maulid. Maulid itu apa? Akan kita bahas dalam perjalanan jiwa season 3. Nah, jadi ini kan beberapa hari yang lalu kita membahas perjalanan jiwa, tapi ada beberapa hal yang saya garis bawahi, mungkin kita perlu mengulang sedikit tentang perjalanan jiwa itu, atau mungkin malah kita perjalanan. Intinya begini, kalau kemarin kita bisa menimbang sesuatu yang berupa materi, berat badan, berat massa, berat jenis, atau apapun yang itu berupa berat, maka kita bisa menimbang karena ada gramasi atau yang berat ditimbang dengan ukuran berat. Ya, gramasi. Karena itu menyangkut materi. Nah, yang kita bicarakan ini kan jiwa. Ya. Jiwa ini gimana ngukurnya? Karena ya ini berat. Nah, kalau jiwa ini kan udara ini kan nggak ada ininya. Ngukurnya udara mungkin kalau pakai tekanan PSI. bar ya, PSI tekanan itu. Tapi kalau jiwa ini kira-kira ngukurnya gimana? Bahwa misalnya seseorang sudah luar biasa sakti mandraguna, bisa terbang. Kenapa dulu yang bisa terbang, jiwa yang bisa terbang, tapi tanpa sawap melenting dari omongan. Nah itu piye itu? Ayo Kang Deddy. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali tempo akan saya kasih pra, karena kemarin insya Allah kelupaan karena diingatkan dengan komentarnya netizen, karena pembahasannya tentang ketauhidan, tapi kok tidak ada salam, kok ada gini, ya itulah keberagaman sebetulnya. Karena saya lebih seneng, karena saya orang Jawa bukan orang Arab, ya seneng seperti ini sebetulnya. Di saat ada tamu Mas Kaji kesini untuk ngambil podcast bersama, ini tidak harus dengan salam-salam, assalamualaikum, tidak. Yang penting saya sudah membukakan pintu ke sini, berarti saya meridhoi dia hadir di sini. Makanya ini saya kasih pra ya. Yang penting ini mulai serius untuk pra, untuk menginginkan cita dulu. Mau tidak mau disadari dan tidak bahwa sesungguhnya sang keberadaan, sang hadir, sang hidup selalu menyertai kita, melindungi kita, hadir di dalam jiwa kita. Itu yang perlu kita sadari. Dan makanya dari itu harus kita, istilahnya orang Jawa, pangalungguno harus ada di situ. Dan ungkapan perasaan kita bersalah terhadap itu juga harus ada. Makanya akan saya buka dengan itu dulu. Maaf karena ya itulah saya selama ini kadang meninggalkan itu, bukan meninggalkan sebetulnya. Karena esensinya jasmani rohani harus selalu beriringan. Itu baru saya ya pelan-pelan kita sambut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil qa'il kitabil karim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum
azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Begini pemirsa, sesungguhnya apa yang akan kita bahas dalam kesempatan yang sangat berbahagia dan sangat mulia, kebetulan bertepatan ini dengan Maulid Nabi. Makanya kenabian dan kerasulan sejarahnya itu tidak bisa terlepas oleh keberadaan kita sampai kapanpun. Karena mengapa? Belajar dari sejarah kenabian dan kerasulan itu sebetulnya tidak sekedar bagaimana kita memaknai, melihat dari sejarah dan cerita itu, karena tidak sekedar sebagai cerita atau hanya sekedar sebagai sejarah, tapi bagaimana dengan adanya sejarah itu kita bisa menarik sebuah pembelajaran mengapa kerasulan dan kenabian itu harus ada. Karena adanya keterpisahan antara langit diciptakan sama bumi yang telah diciptakan awalnya satu padu, Allah dipisahkan ini. Makanya menimbulkan beberapa aspek dan beberapa konsekuensi yang harus untuk melengkapi ini semua, sehingga terjadi kelengkapan namanya hidup, penghidupan dan kehidupan itu sendiri. Makanya Allah di situ juga mengunci dengan hukum-hukumnya sendiri adalah Allah itu dari laha awalnya, dan laha nanti depannya ada alif lam ta'rif, itu artinya kemakrifatan. Berarti kamu sudah memahami tentang laha itu sendiri. Makanya diawali dengan alif lam ta'rif itu kalau di dalam bahasa Arabnya, atau dalam kita kembali kepada ketata bahasaan yang bisa diucapkan dan dikalamkan itu sesungguhnya itu. Nah, makanya laha itu nanti ada perubahan dari laha akan menjadi Allah. Kalau depannya sudah ada alif lam ta'rifnya, tapi sebelum ada alif lam ta'rifnya tulisan itu cukup laha gini aja. Karena ada alif lam ta'rif digabung menjadi Allah. Itu loh sesungguhnya. Kalau pengen kita mempelajari dari akar kata itu, makanya ada la ilaha illallah terakhirnya. Karena dari laha ada alif lam ta'rif, pembelajaran itu tadi. Alif lam ta'rif itu sesungguhnya pembelajaran, makanya alif itu sesungguhnya huruf pertama hijaiyah itu alif. Pambuko itulah aslinya. Jadi kamu ngerti setat itu gitu loh. Nah, penguncinya setat kamu menemukan si Allah ini dari laha ini tadi. Itu jadi berproses gitu loh. Tidak sekedar mengapa menjadi la ilaha illallah. Sehingga ini beratnya bisa 7 langit 7 bumi. Makanya berat itu bisa untuk kuncinya surga. Ya fatahannya surga di situ itu. Nah, itu. Makanya beratnya 7 langit 7 bumi. Ada alasan konkret, ada alasan yang sangat real, logik sekali. Mengapa la ilaha illallah amalan sholihan itu menjadi kunci jannah? Sebetulnya di situ. Karena kamu sudah memenangkan, bisa memecah laha ini menjadi Allah itu. Itu loh. Nah, setelah itu maka Allah akan merubah. Tidak menjadi Allah, akan menjadi Rob. Karena mengapa? Ada unsur immaterialnya, ada unsur energinya selain kamu ini dibentuk secara materi itu. Coba kamu amati semua apa ada yang di
lingkungan sekitarmu di alam semesta ini pasti ada sesuatu itu materi dan immaterial. Itu harus kamu sadari, karena tidak ada sesuatu yang sifatnya irasional. Kayak jin, iblis, demit, angan-anganmu itu irasional. Gitu loh. Makanya itu menyentuh ke lapisan jiwa. Makanya kamu harus sadar tidak sadar tahu proses itu. Makanya akhirnya roh Allah bisa berubah menjadi roh. Kapan Allah menjadi roh? Kapan Allah menjadi laha? Kapan Allah nanti mengemas dari laha ke Allah roh ini menjadi sang malik penguasa dari semuanya itu. Sehingga dari situlah muncul ada perintah. Karena di situ ada pemerintahannya, ada perintah, ada pemerintahan, sehingga muncul aturan yang namanya agama. Itu sebetulnya kalau kita mau memahami lebih luas, nanti akan mengerucut ke sesuatu yang sifatnya makro menjadi mikro nanti. Itulah dirimu sesungguhnya, karena kamu itu hidup di lingkungan makrokosmos. Tapi kamu sendiri adalah mikrokosmos. Inilah hebatnya, dasarnya Al-Quran itu. Dan grand desainnya adalah sang pencipta sendiri, sang Khalik itu. Makanya tidak bisa kamu menyelami agama ketauhidan itu hanya satu sisi. Harus utuh kamu pandang penuh. Keutuhan itulah namanya Al-Furqan. Keutuhan itulah namanya pembeda nanti. Karena kalau kamu tidak memandang utuh, maka bingung nggak? Bisa ngomong gajah belalainya aja, bisa ngomong, ini saya contohkan, bisa ngomong gajah kakinya, atau mungkin gajah kamu sentuh ekornya aja, tapi kamu sudah berani ngomong tentang gajah. Ini kan berarti kamu memandang gajah tidak utuh. Padahal agama tidak bisa seperti itu. Makanya akhirnya banyak orang, maaf, saya biasa tidak menyinggung, banyak orang ngomong agama itu harus ada syariatnya, harus ada torekohnya, harus hakikatnya, harus ada makrifatnya. Tidak boleh. Berarti ini agama dibatasi. Istilahnya di fikroh, di sekte-sekte. Inilah yang sehingga memunculkan fikroh tertentu. Akhirnya kan agama tidak universal lagi, tidak interdisipliner lagi. Padahal agama katanya rahmatan lil alamin. Lah mau menerangkan rahmatan lil alamin, bagaimana kalau kamu taunya dari sini mau ke Jakarta lewat Pantura, lewat jalur tengah, atau lewat jalur selatan? Kan tidak itu agama. Berarti kamu memandang agama itu hanya kamu metaforakan dari Surabaya atau Sidoarjo menuju ke Jakarta. Kemanapun pokoknya tujuannya ke Jakarta. Tidak boleh seperti itu. Karena ada Al-Quran yang membatasi untuk kita jangan ngomong anggar mencotot tentang agama, tentang ketauhidan. Karena ada batasannya itu. Jangan macam-macam kamu ngomong tentang ketuhanan, ketauhidan, ngomong agama. Ya, agama itu seperti dari Sidoarjo kamu menuju Jakarta, bahkan kamu lewat jalur tengah, jalur Pantura, jalur selatan. Yang penting tujuannya ke Jakarta. Ya jangan kamu anggap seperti itu. Karena perjalanan jiwa, dan raga. Itulah namanya nanti ketauhidan. Kamu menemukan substansi esensinya namanya akad menjadi ukut di dalam jiwamu itu. Nah terus kalau kamu pecah-pecah jalur tengah, jalur selatan, jalur utara, ya tidak usah kamu bedakan. Akhirnya kamu nanti tidak bisa menggramasi bahwa kelahiran sebuah roh, kelahiran sebuah jasad, beratnya roh, beratnya jasad, akhirnya bingung kan? Karena kamu pecah-pecah itu. Tidak seperti itu. Akan sangat beda sekali. Jadi gini kan, jadi seperti yang disampaikan tadi, saya sudah mulai karena rukun syarat 5-nya sudah terpenuhi tadi malam, makan malam. Jadi malam ini malam ke-6. Malam ke-6 itu 6 itu tumbuh. Kalau dalam yang saya tahu 1, 2, 3, 4, 5 itu 5 itu rukun wajib dikerjakan harus tanpa kecuali. Sudah tergenggam 1, ini juga 5 tergenggam 1, tapi begitu 6 harus muncul 1-nya. Ini 5 ini itu sudah keyakinan, karena 1 ini juga sama, ada 5 di sini.
bakal 10 lengkap sempurna. 01 kan udah naik 1 step. Ketika kita munculkan angka 01 itu udah naik 1 step. Nah, kembali dalam Al-Quran, Al-Furqan sebagai petunjuk, kan sesuai dengan channel kita Nur, yang artinya Nur itu dikecilkan, petunjuk buat manusia. Kita kecilkan lagi, petunjuk itu berupa apa? Kecerdasan. Artinya apa? Harus berpikir. Segala yang kita lihat, kita dengar tuh dipikir dhisik yang kata melakukan sesuatu. Makanya channel kita dengan Nur, petunjuk dan kecerdasan, kembali karena tadi laha ingin menampakkan diri menjadi malik, dia harus membuat dulu area. Areanya itu adalah wilayah. Sebuah wilayah yang tentu saja di dalamnya ada kelengkapan sebuah wilayah. Bahasa jenengan adalah fasilitator. Fasilitator itu bumi. Ketika langit dan bumi dipisahkan, bumi ini menjadi area sebarang. Disinilah ada kehidupan yang asalnya satu pecah 10.000 sehingga bertumbuh manusia. Baru Furqan turun ke manusia itu berupa aturan, perintah. Kenapa ada perintah? Karena di situ bakal ada pemerintahan. Pemerintahannya itu Allah, penguasanya, Malik bumi dan langit ini. Ketika difasilitatori area ini, maka tentu saja di sini harus dibikin kacau dulu. Setelah kacau, baru muncul aturan untuk membenarkan yang kacau tadi. Nah, inilah Furqan. Tentu saja ada yang mau nurut, ada yang tidak mau nurut. Otomatis. Nah, itu nanti membicarakan penyimpangan. ketika tidak mau nurut, ketika diajarkan, otomatis dibagilah. Ini anak-anak saya, ini sudah mulai ngerti, dewasa, torekot, ajarin jalan. Ketika sudah lulus dewasa, karena anak-anak remaja, habis itu dewasa, dia udah ngerti hakikat. Oh, aku ini kudu ini. Setelah melewati fase anak-anak, remaja, dewasa, dia menjadi orang tua. Nah, itulah ma'rifat. Jadi kita tidak boleh juga, ini dari Surabaya mau ke Jakarta, utara, selatan, barat, timur. Ya harus dikenalkan dulu dong satu-satu katalisator itu, sampai nanti menjadi katalisator yang sempurna menurut saya. Tapi karena saking luasnya Quran itu, boleh dong kita mencontohkan bukan lingkaran lah ya, tapi bulat. Karena beda kalau lingkaran dan bulat ya kan. Nah, sekarang kita bulat. Kalau lingkaran itu hanya terjadi satu putaran 360 derajat. Tapi kalau bulat itu maka kumpulan lingkaran yang juga 360 derajat. Kalau kita tarik satu benang garis dari bola itu tadi, dari bulat tadi, maka itu akan ada ribuan jalan. Tapi kalau kita lingkaran, kita tarik garis yang ada atas bawah. Karena lingkaran. Tapi begitu bola, itu dia derajat namanya, bukan atas bawah lagi. Dia dari kemiringan 1 derajat sampai 360 derajat, tinggal berapa sisi. Nah, itulah garis-garis tadi itu ibaratnya saraf. Saraf itu semuanya dari ujung manapun akan menuju ke jantung. Ada yang berangkat, ada yang balik. Nah, itu kan terbagi dua berarti. Nah, dua itu yang baik dan yang kalau di Quran dua itu berarti yang melanggar aturan dan yang menurut aturan. Nah, itu bagaimana? Sesungguhnya dialibikan seperti apapun bisa. Tapi kan kita harus kembali ke Al-Quran. Kalau bahasa di Al-Quran sesungguhnya tidak syariat, tidak torekot, tidak hakikat, tidak ma'rifat. Karena bahasa itu bahasa dari salah satu iman. Yang dia juga mempelajari kejiwaan itu untuk menuju ke Allah sebetulnya. Lah orang terpaku di situ. Sesungguhnya bukan itu. Karena kalau di bahasa Islam
sebetulnya ada Islam Muslim, ada Islam mukmin. Kurang gimana sebetulnya itu loh. Itulah penjelasan namanya. Ya. Artinya dari Islam itu kan orang bersahadat. Kemudian ketika Muslim, dia kan sudah mengerjakan sholat. Yang mengerjakan tuh mukminnya. Muslim itu makanya syahadat ada dua. Syahadatain kalau kita ngomong yang paling terkenal orang Islam ya. Makanya syahadat penyaksian dengan syahadat perlakuan itu. Artinya setelah menyaksikan, menerima ilmu dari Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allamal bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang awalnya kamu sebetulnya tidak tahu apa-apa. Yang memberikan tahu, yang memberikan daya, semua Allah. Dan tool sudah ada di dalam dirimu. Jangan kamu reka-reka dengan among-among sendiri yang tujuannya pengen menjelaskan tapi justru membuat repot orang ini nanti, gitu loh. Karena di Islam sudah jelas. Karena tingkatannya nanti terukur dari situ. Mau menuju ke takwa, orang itu dari nas. Setelah nas nanti menjadi man, ini sudah mau melakukan. Makanya kok mukmin. Dari muslim ke mukmin. Lah, ini ada proses gitu loh. Dari nas minal jinnati wan nas. Nanti menjadi man. Man sapa wong ya iku kang nglakoni, dhewe wis mulai gelem nglakoni. Gitu loh. Ning tingkatan jiwanya ini nanti akan berubah lagi. Ini baru namanya secara fisiknya. Bisa disebut nas. Setelah nas nanti man yang sudah mau melakukan. Yang melakukan menemukan ketuhanannya itu namanya muhsin. Ini harus. Karena kalau kamu ngomong tidak pakai Quran ngawur sudah, nanti mbok kait jalan, mbok kait apa. Quran tidak akan seperti itu. Gitu loh. Nyon sewu. Dia ketawa. Dikira saya manut-manut sama dia, ngomong gini, dia pengen menerangkan, menjabarkan secara apa? Pemikiran dia. Hasil dari membaca buku dulu, dia kumlot ini lulusnya dulu, pinter dia sekolah. Tapi jelas kalah sama Quran. Saya berani bertaruh. Wong sing kufat pun nanti mati kena itu. Ya, ini itu. Artinya di sini itu bukan masalah pinter dan lain-lain. Ukurannya bukan itu. Ukurannya nur adalah sebuah petunjuk. Petunjuk itu diberikan kepada siapa saja. Betul. Dan itu namanya cerdas. Tidak ada gelar. Iya, makanya Nabi ra sekolah. Iya, gak ono universitasnya kenabian itu. Cerdas itu contoh. Ya. Kalau kita kenal Pak Mukibat. Ya. Coba Pak Mukibat. Ya, sing menemukan ketela itu. Iya sudah. Ketela Mukibat. Apa dia Profesor Mukibat? Oh, bukan. Bukan, kok Pak Profesor Mahfud Ende benar. Tapi kalau Profesor Bahlil nggak jadi. Ya. Kan itu contoh. Ya, ini benar. Ini analoginya benar. Saya sangat setuju sekali. Sehingga ada ketela Mukibat. Ada ikan mujair. Itu kan memang benar-benar. Inilah yang mengkonkretkan. Benar. Ini benar-benar. Alhamdulillah. Saya diingatkan. Karena kalau kita bersumber dari Al-Quran, kembali kepada Al-Quran, bahasanya harus runtut seperti ini tadi. Dia sampai hafal nanti ke nas, ke man. Setelah man nanti sudah menundukkan mannya ini, tahu dia menjadi mukhlis, bisa menjadi muhsin. Itu tingkatan. Yang saya pahami ketika saya juga membaca Al-Quran dalam arti terjemahannya loh ya, saya juga ngerti ketika Allah itu menyebut orang-orang umum, siapapun ketika namanya dia berkaki dua berjalan telanjang ono andul-andule linasi nas. Iya kan? Iya. Tapi nek sing rada ngerti man. Ya ayyuhalladzina amanu. Karena itu sudah kerungu masuk iman. Tapi nek wong itu dekne yo keluwen tapi ngekei. Iki les iki. Mukhlis iki wong iki. Iya, pinter kamu. Bukan sudah 3 itu di situ. Muksin, nanti ada lagi muksin, muksinin. Ya, itu paling tinggi sudah yang nanti keempat. Menjadi insan kamil. Ya. Kelima. Ya, itu yang diurut lagi. Saya juga paham itu. Itu. Nah, seperti pisang Ambon sampai pisang Muli. Nah, pisang Berlin kan segini. Tapi kan enak akeh. Iso didungong akeh. Tapi nek pisang Ambon, wah, nek Ambon kene enggak jadi kehidupan. Dia sudah mulai tahu maksud saya gimana. Inilah penganalogian yang benar. Seperti ketela Mukibat itu tadi. Karena apa? Dia cocok. Sudah menemukan sesuatu yang orang lain awalnya enggak ngeke itu gitu loh. Nah, ini tadi kita ngomong tingkatan ya. Artinya ada tataran, ada tingkatan. Makanya hidup ini sebetulnya tingkatan. Tataran, step by step.
dicontohkan dalam hidupmu. Tataran pendewasaan tumbuh itu juga ada. Nah, contoh lagi gini, kamu dulu dipanggil Le, dipanggil Nak, karena memang masa itu masa anak. Nanti suatu saat dipanggil Mas, karena udah mulai dewasa, sekolah. Setelah itu nanti kamu akan dipanggil Bapak. Setelah menikah, nah kalau punya anak dipanggil Bapak, karena sudah tumbuh kembangmu sehingga bisa dipetik buah dari perkembanganmu itu. Itulah sesungguhnya kalau kamu nggak usah ngaji sih bilang daki lah. Ngaji dari proses kejadianmu sendiri sampai kamu nanti berpulang. Itu sesungguhnya Al-Quran yang itu harus kamu pecahkan sesungguhnya. Dan tidak perlu diakbarkan. Pengajian umum akbar gede tidak perlu ngapain. Ya cukup seperti ini. Jangan. Dilihat. Yang akbar biarin akbar. Jangan puluse. Gitu. Perputaran ekonomi. Boleh. Kalau di sini kan kita nggak berputar ekonomi. Ya. Nggak ada yang jualan, Ya. nggak ada ST sampai bisa munggah. Ya wes nggak Angin. diri lah istilah kita. Tapi ojo lali loh ini privat khusus kan nggak bisa dijual. Ayo ini nggak payu kan. Nah mama loh. Tapi kalau ya beda lah intinya, kalau yang privat khusus VIP tol itu nggak sama dengan jalur umum bro. Tidak, artinya itu. Nah, Itu analogi lah ya. nanti penyebutan lain setelah kita tadi menyebutkannya. Makanya jenengan coba ya diingat-ingat, ya dicatat, bener dah. Penyebutan ini kalau ada salah, nyuwun sewu gini. Bukan saya paling pintar, nyuwun sewu ya. Saya sejak awal ngomong, bukan saya paling benar, bukan saya juga paling pintar. Kita saling belajar lah. Menyampaikan Al-Quran sesuai dengan apa yang tertulis. Ya, Itu kan maksudnya. iya, iya. Nah, dan di sini pemirsa yang ya mohon maaf ya, ini juga saya juga harus mohon maaf. Kita ngomong ini di podcast tidak ada tendensi fulus lah ya, kecuali dari YouTube. Saya tendensi dari YouTube, Ya, ya. tidak dari pemirsa. Jadi ini sesuatu yang fair. Nah, Seperti apapun kita juga memang manusia hidup dengan fasilitas dunia, makanya harus materi juga. Gitu. jadi tidak ada yang kamu ngomong ini ya, sakmene. Kita sudah ada loh yang membegitukan. Ya. Tapi tidak, kita tetap akan ngomong sesuai dengan kemampuan nur, petunjuk, kecerdasan yang masuk ke kami. Ya Rob kami. Nah, itu. Jadi Alhamdulillah. kami berharap pemirsa pencet dong subscribe, like, komen, share. Biar interaktif. Nah, jadi Biar kami ada juga tahu feedback. apa gitu loh. Ya, biar ada feedbacknya. Jujur, ini channel saya yang ke-7. Bukan yang pertama. Tapi saya sudah tahu dulu, oh ini begini. Nanti yang ingin tahu kenapa sampai bisa dimonetes, nggak usah pakai yang berbayar, ikut grup sana, biar dimonetes, nggak perlu. Sampaikan apa saja originalitas. Ya, harusnya. Karena original, YouTube tuh ngerti. Ini original, kok kayak luwe. Lebih realistis. Itu maksudnya. Nah, kembali ke topik. Ya, ingatkan itu Intinya, biar gak gelambiar. ketika tadi ada Ada man, Mas. ada mas, man, lis, Ya, min, Lis, sun, Ihsan. Ihsan, ya. Ada yang mencoba mendekati dengan bahasa yang lain, aturan syariat, Ya, tarekat jalan. ya, Makanya dia ada rambu-rambu aturan, ya. harus syariat dulu, kemudian tarekat jalan. Pun hakikat bisa memaknai, habis itu bermakrifat, ketemu. Itu saya tidak menyalahkan. Oh Tapi iya. bahasa itu tidak ada di Quran, dalam arti begini, kalimat itu tidak ada, tapi bahasanya ada, bermakrifatullah. Makrifat itu ada di Quran. Ya. Makrifat Dari Allah. kata-kata arofa. Nah, kan sama yang lebih mengerti. Iya. Dan itu diambil juga bukan orang-orang sembarangan. Iya, saya tahu. Nah, maksudnya. ketika orang-orang seperti itu ditiadakan juga nggak boleh. Iya. Cuman dalam bahasa Al-Quran yang saya tahu loh ya, Allah itu mempunyai wali-wali di setiap zaman, area, kurun waktu. Iya. Wali Iya. dia menyebutnya. Iya, iya. Atau kalau pakai bahasa yang lain, waliullah, ulama, warasatul Ambiya. Itu bahasa ulama. Ulama. Warasatul Ambiya. Ya. Ulama itu jamaah.
Ya. Berarti siapapun Ya. yang dia bisa menyampaikan risalah itu disebut sesungguhnya warisannya para nabi itu. Nah. Makanya al ulama'u warasatul anbiya. Nah. Tapi jangan meninggalkan risalahnya itu. Oh, Karena nah. di situ nanti ada sebutannya. Ketika difuluskan, makanya disebut waduh nenek ulama kudu nyecek, kudu ngekei. Nah, ini jadi eksklusif. Ini yang tidak boleh sebenarnya. Menurut saya. Ya. Artinya ya kalau mau minta duit ngomong aja lah minta. Jangan pakai bahasa kias. Ya, jangan tendensi agama. Nah, gitu loh. Jangan tendensi Al-Qur'an. Nah, Jangan tendensi apapun. tuh. Jadi artinya ulama itu kan yang mengerti loh, yang paham, karena dia tempat bertanya, yang disebut ulama, utama. Ya. Kalau bahasa Indonesia utama, ulama itu dia mengerti, ada ilmu, makanya disebut ulama. Karena lama, makanya ubaru kalah. Karena mesti menang ulama, kamu ubaru kok. Ini gimana Mas? Ya gini, contoh begini. Kalau kita lulusan SD, angkatan 2000 kan kalah sama angkatan 2010. Itu kan berarti scientific pembelajaran. Berarti ada ubaru dan ulama ya. Sehingga ulama itu dia lebih kemungkinan dapat fulus karena mengajarkan. Enggak. Sementara Quran enggak begitu. Makanya saya ngomong, kenabian dan kerasulan itu tidak mengenal pendidikan formal, tidak mengenal bayar berbayar. Oke. Bayar pembayaran itu tidak ada. Nah, makanya saya mau ingat nih. Katanya kalau kita dulu lagi kecil, sebaik-baik orang adalah anak kecil yang berpikiran orang tua. Memang umurnya masih muda, tapi dia udah bisa berpikir seperti orang tua, cerdas. Karena dia memang nggak punya teman anak-anak, umurnya di orang tua terus, makanya dia cerdas. Tapi ada sebaliknya, orang tua karena di situ nggak ada orang tuanya, dia kumpul sama anak-anak. Orang tua yang main dakon. Ya kan nggak ada tuanya, masih anak-anak terus. Nah itu gimana? Dalam kecerdasan begini gitu. Mengapa Kanjeng Nabi punya sahabat? Sahabat jumlahnya 4. Nah, ini saya tahu kelebihan jenengan di sini. Jadi setiap saya kasih pertanyaan yang saya jebak pun karena dia berpegangan pada Al-Quran, jawabannya mesti tepat. Dan ini saya akui sejak saya sekolah. Ini orang ini cerdas, cuman malas. Cuman karena dia sudah megang Quran dari zaman saya sekolah. Ketika teman-teman saya tuh kasih pertanyaan nggak bisa jawab, dia selalu bisa jawab. Oh, Ari ini cerdas, malas. Tapi dalam proses waktu dia semakin cerdas, saya yang semakin malas. Artinya saya malas buka Quran gitu. Sebetulnya begini, mengapa sahabatnya Nabi yang paling pertama adalah Abu Bakar As-Siddiq? Dibilang Abu itu contoh dari perasan hasil dari pembakaran. Orang tuh nek wis dikatakan kawa awu berarti dia sudah sangat lama. Artinya apa? Dia dikatakan kawa awu itu lamanya itu karena sangat senioritasnya itu ketuanya. Tapi dia dikatakan Abu Bakar. Bakar itu pada jagung, kalau dibakar itu kan masih muda sebetulnya. Lah dia tadi kan ngomong cah cili neng wong tuwek. Lah Abu Bakar As-Siddiq, dan beliau orang pertama kali yang mengakui kebenarannya Nabi itu. Kebenaran loh ya, bukan pembenaran ya. Saya ngomong selalu akan beda. Bukan pembenaran, tapi kebenaran seorang utusan dari si Ahmad menjadi Muhammad itu. Abu Bakar As-Siddiq itu pertama kali. Makanya dikatakan Abu Bakar As-Siddiq artinya apa? Iki cah nom, tapi kok wis mempercayai aku, akhirnya jadi tua dia. Itu loh. Makanya yang beliau bilangkan tadi saya jawab ini gitu loh. Biar kamu oh ternyata sahabatin Nabi Dewi ya semua mempunyai makna. Dan disitulah kamu makanya harus berpikir mengapa kok kebetulan aja. Atau ini sebuah kebetulan bukan, atau ini sebuah pembenaran juga bukan. Aku begitu, sahabat aku ada yang pintar. Gitu loh. Makanya gini. Saya tuh sebetulnya kadang ketawa sendiri. Aku ki wis goblok aja tambah goblok loh. Asal kepandaian ini gitu loh. Kecerdasan, metodologi, kelogikan itu harus selalu kita asah. Dan jangan kamu membuat-buat dengan pemikiranmu sendiri, alibimu sendiri. Enggak, kalau aku tetap kembali kepada risalahnya itu tadi. Sehingga makanya
Mengapa Allah itu ditenggerkan di masjid-masjid? Gandengannya bukan Ahmadnya, tapi Muhammadnya, ada mim di depannya itu. Karena kalau sudah itu, Allah menyandingkan titahnya sendiri, hukum-hukumnya sendiri yang telah dilekatkan kepada apa yang diciptakan itu. Sehingga nanti kamu setiap remaining system dalam sholat membaca Al-Quran, umul kitab, pasti baca Maliki Yaumiddin, karena kamu betul-betul diratui di situ, dirajai yang menciptakan kamu, yang merajai, punya aturan dari situ sendiri. Itulah Malik akhirnya, tidak lagi menyebut Lahad, tidak lagi menyebut Allah, tidak lagi menyebut Rob, karena sudah betul-betul kamu lakukan dengan real. Di situ kamu tidak mabuk. Nah, di situ nanti karena berkaitan dengan jasmanimu bisa melakukan aqimi sholata wa rabbaka fakabir. Ternyata kamu Allahu Akbar, bukan Rob lagi. Karena apa? Kamu sudah bisa melakukan. Syahadatmu tidak sahidna seperti yang di Al-A'raf baiat itu, tapi menjadi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lah yang kamu berani bersaksi bahwa Muhammad itu utusannya Allah, padahal kamu hidup sekarang. Muhammad hidupnya zaman 1447 Hijriah yang lalu. Kan kamu bohong dengan penyaksianmu. Kamu tidak ikut saat itu. Lah Muhammad nyatanya masih bisa kamu persaksikan. Seberapa miliar orang selama dia melakukan sholat, pasti syahadatnya nanti bukti. Dan dia menyebutkan itu. Berarti kan ini mau tidak mau disadari tidak. Oh, berarti Muhammad itu bukan makhluknya lagi yang si Ahmad itu. Kenapa berarti risalahnya itu nanti, karena aku nek nerangi itu nggak jadi menerangkan ini nanti meloncat-loncat, nanti kamu malah bingung. Ya, soalnya saya langsung teringat ketika kami tadi menyebutkan satu paragraf kunci, dan saya ingat banget waktu itu mondok, dia itu mondok 13 tahun. Pas ketemu saya, habis itu kan itu kalau udah yang ngaji itu kan cuma sedikit itu, karena sudah mantek, toseh mantek lah. Nah, karena sudah toseh mantek, dari sebanyak itu santrinya yang boleh ngaji toseh mantek itu cuma beberapa saja. Nah, ketika sampai jenengan menyampaikan paragraf tadi itu, satu paragraf, saya langsung ingat ketika itu disampaikan. Dan memang ya persis sama, karena orang ini juga ketika menyampaikan ini dia bilang tidak semuanya bisa mendengar yang seperti ini. Tapi kita di sini di brojol, diobral. Murah kok itu sebenarnya. Artinya murah tuh begini. Tidak harus dengan waktu yang lama. Tidak harus dengan sesuatu tahapan untuk mendengarkan kalimat ini gitu loh. Nah, sementara di yang ada di sebelah itu untuk mendengar kalimat ini tuh dia berprosesnya tuh ada yang 7 tahun, 13 tahun. Tidak, ini saya garis bawahi. Nah, itulah makanya kan. Di sini kan kita bikin murah. Artinya mudah gitu loh. Nanti kalau kita sudah pembahasan sholat, maka akan saya buka ini. Mengapa sholat itu harus dibagi 5 waktu itu tadi? Itu semua ada. Dan mengapa sholat ada yang 2 rakaat, ada yang 3 rakaat, ada yang 4 rakaat. Itu nanti akan saya terangkan sebelumnya. Itu tidak akan pernah dijawab ketika itu dalam artinya orang banyak gitu loh. Karena harus apa namanya? Ya saya tahu lah kalau di sebelah sini begitu gitu ya. Makanya di sini ini kita siapa saja yang menonton channel ini, mendengarkan ini, itu artinya Allah memberikan kecerdasan kepada dia, memberikan petunjuk hidayah sehingga dia paham, tidak harus melewati fase seperti sekolah pada umumnya gitu loh. Maaf, mengapa saya tidak mau mengarah ke situ ya? Karena gini, bagaimana kamu nanti bisa merasakan esensi saat melakukan setelah ngerti bahwa ternyata setiap waktu itu ada saahnya. Nanti bahasa saah itu, gitu loh. Makanya nek wong Jawa ngomong sangat itu, sangat itu dalam tanda petik gitu loh. Di garis bawahi ada tanda petiknya, ada tanda serunya, gitu loh. Makanya tidak serta-merta mengapa sholat itu ada rukuknya, ada sujudnya, ada duduknya, ada salamnya, ada
atahiyat awal, ada atahiyat akhir. Itu semua sebetulnya gerakan jiwa, ketaklukan jiwamu, ketaklukan badaniamu terhadap hukumnya Allah itu gitu loh. Jadi kan kita lanjut Yang itu. Kenapa Karena jiwa? dia mancing-mancing saya untuk jangan gini. Step by step, Bos. Ya gini, Masya Allah. Saya sebetulnya sudah sering ngebel sama dia. Sebetulnya ada semua. Aku terangkan tentang sholat. Iyalah. Tapi kalau kamu tak terangkan itu tidak mengawali dari sini, terus apa mungkin kamu tahu-tahu sarjana gitu loh. Saya pengen ngerti. Karena ternyata kamu pun berproses dari masa-masa balita ke masa anak-anak, ke masa remaja, dewasa, masa-masa tua, manula itu kan berarti berproses itu. Kan dia tadi sudah ngomong, enggak mungkinlah si anak harus gini, kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Memang ada sebuah pengecualian, ini kita harus sadari. Makanya Allah di situ ada sesuatu yang extraordinary memang segalanya itu. Makanya ada pohon kelapa itu pada umumnya satu lencer itu, karena dia termasuk apa istilahnya dikotil monokotil lah ya, itu ya satu, tapi ya enek pohon kelapa sak donya sing ngepak. Lah itulah iso dingenekno bareng. Ya, makanya itulah kecerdasan alam semesta ini tanpa batas. Dan aku tahu itu dari Al-Qur'an gitu loh. Jangan dikira aku asbun, tidak, semua ada dasarnya sebetulnya. Makanya kamu juga harus pinter, ikut membuka, melihat nanti setelah ini. Ayo kita ganti yang agak serius. Oh ya. Bisa. Pemirsa, saya kasih kabar dulu ya. Jadi saya itu dulu, kebiasaan saya itu seperti yang diajarkan orang-orang tua dulu, ngaji katanya. Ngaji di sini maksudnya baca Quran dari Alif Lam Mim sampai Anas. Ya. Itu maaf, ini saya potong dulu ya. Kalau itu namanya membaca berarti qori. ya, Kamu mocol lah. ya. Gitu. Jadi itu saya lakukan. Hatam balik lagi, hatam balik lagi, hatam balik lagi. Sampai satu ketika lupa saya tahun kapan tuh dia telepon saya. Dia bilang gini, "Mbok, Quran itu ojo mbok waca tok." Nah terus dia apa no? Cobalah mulai baca surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah, tapi ojo bawa harape, woco Indonesia nih. Nah, ini yang ngasih tahu. Akhirnya saya juga kadang-kadang juga dulu baca, tapi ya sekedar kalau ada sesuatu yang katanya begini, akhirnya saya buka terjemahnya. Nah, ketika dia menyuruh saya begitu, akhirnya saya baca. Jadi saya niatkan saya baca dari Alif Lam Mim, Al-Fatihah, Alif Lam Mim itu, tapi artinya terus sampai terakhir. Sekali saya dia belum ada rasa, saya baca aja seperti saya baca majalah, baca komik, baca lain-lain daripada baca Kopingo ya kan waktu itu. Nah, setelah saya membaca yang kedua, yang ketiga, saya mulai ada sesuatu yang saya kasih stabilo waktu itu. Oh ternyata ini. Nah dari situ saya sudah mulai itu. Oh berarti Kang Teddy ini benar. Yang bawa cawolak walik seperti waktu zaman saya itu lagunya gini. Hello, is it me you're looking for? Tapi kan aku nggak ngerti artinya apa. Wah itu kayak burung B. Ya awalnya ini berarti selama ini mek ngaji wolak walik Alif Lam Mim sampai, tapi tidak pernah paham apa yang saya baca. Ketika saya mulai membaca ininya, artinya, terjemahannya, saya mulai paham. Oh, Baes selama ini. Nah akhirnya saya di privat sama dia 1 bulan, saya di privat sama dia. Setiap hari, mulai bangun tidur, jam 8 dia sudah ngepel saya. Sampai sholat zuhur, habis itu istirahat. Jam 2 dia ngebel lagi, sampai asar. Habis itu, berasar sebentar, dia ngebel lagi, sampai mau maghrib. Dan masih dilanjut setelah isya, dia ngebel lagi, sampai jam 11. 1 bulan penuh. Dan itu seperti yang saya baca Quran. Akhirnya saya baru berkesimpulan, oh Kang Teddy ini dia mengerti banget ini. Saya tes bolak-balik ini, oh dia waktu itu udah ces lah dia, saya belum. Nah dari situlah cikal bakal awal mula saya mengatakan, memang saya tidak
secara langsung menganggap dia guru saya, tidak, karena dia teman saya. Karena kalau guru tuh agak unggah-ungguh, tapi kalau teman ngomongnya santai saja. Nah, justru kesantaian inilah yang menjadi pegangan saya ketika akhirnya saya berguru dengan guru-guru yang bersangat itu. Tapi saya sudah punya referensi dari Kang Teddy. Kang Teddy referensinya Quran. Akhirnya itu yang menjadi dasar saya. Tapi saya nyasar kesana kemari, belak ketak ketek sampai belak ketak sampai titik. Nah, sekarang saya tidak mau titik, karena titik itu 2 dimensi. Saya mau lingkaran, bukan lingkaran, bulatan. Karena kalau bulatan itu sudah 7 dimensi. Kan pemirsa bingung tuh kalau saya ngomong 7 dimensi, karena sampai hari ini baru 5 dimensi. Yang ada di Cina itu baru 5 dimensi. Sementara Al-Quran itu sudah 7 dimensi. Nah, karena saya sudah 7 dimensi, pemirsa yang mau 6 atau 7 dimensi berbayar, berlangganan, saya buka. Tapi tidak di sini, karena ini gratis. Maka saya buka sampai 4G saja, 4 ya, 4G ya. Karena kalau mau 5G nanti itu saya antara berlangganan tapi masih gratis, tapi langganan. Nah, tapi kalau yang sudah kasih super tank, saya langsung chat 6 tuh begini, 7 tuh begini. Nah, jadi kembali, bola bukan lingkaran, bola. Nah, bola itu 7 dimensi. Tapi kalau lingkaran itu 2 dimensi. Dari 2 dimensi menuju bola yang 7 dimensi. Ini tahapannya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Ahad. Nah, bayar ini pemirsa, udah kesek, beletak saya ini. Jadi gratis tapi bayar. Maksudnya gini, ilmunya saya gratiskan, bayarin dong. Puding. Nah, bayarin dong. Kopi. Tapi bukan kopi kapal api 9.000 satu bungkus. Excelso minimal Starbucks lah 90.000. Nah, jadi itu tingkatan, dan tingkatannya itu kantong. Kantong itu dompet, dompet itu fulus, dan itu selalu dimanfaatkan. Di sini saya tidak memanfaatkan pemirsa, saya memanfaatkan YouTube. Nah, jadi Kang Teddy, tolong diterangkan bulatan lagi sampai 5G lah, kalau enggak 4G dulu. Jangan 2G. Kasihan kalau kita nih disuruh 2G terus. Kalau saya ngomong 2G, pemirsa bayangkan HP Mendel yang tinggalnya di gunung, otomatis pemerintah ngasihnya cuma 2G. Tapi bayangkan yang di Jakarta yang sudah 5G, atau yang di Cina itu sudah 6G. 6G itu artinya CG. Monggo Kang Teddy. Ya, terima kasih. Ini tadi just kidding. Bro, teman saya ini sangat-sangat humoris dia. Sense humornya tinggi. Kembali ke Quran saja ya. Sebetulnya tadi sudah saya bilang bahwa memang ada tingkatan. Jadi dari mas menjadi man. Kalau sudah man nanti akan menjadi mukhlis. Kalau sudah mukhlis nanti menjadi muhsin. Ini hapus, ini ada tulisannya nih. 4. Jadi terus ada lagi nanti lawamah dia. Dari lawamah dari amarah. Ini tingkatan terendah. Gandengannya dengan mas itu tadi. Nah, meningkat dari amarah, ini dia nanti menjadi lawamah. Lawamah ini dia sudah menyesali kemarahannya itu, mulai sadar dia. Terus dari lawamah ini menjadi mulhamah. Ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dini. Dia masih ugal-ugi karena seperti word siratal mustaqim itu. Ugal-ugi dia. Belum punya tingkatan yang menenangkan, belum punya. Istilahnya saya kemarin sudah video saya ngaji Al-Quran sampai peti, tapi tagihan kartu kredit, tagihan anak banyak, udah minta sepeda, minta mobil, kamu jibek sudah. Aku bilang menjadi amarah kamu nanti kalau tidak bisa mengendalikan itu. Betul. Nah,
setelah dari mulhamah itu, maka dia kalau sudah mencapai ketenangan namanya mutmainah. Ini juga 4, saudara. Makanya pemirsa perhatikan apa yang saya omongkan sekiranya penting, ya sampai catat, jenengan catat, karena begitu pentingnya sebetulnya ini. Catat di otak. Kalau jenengan betul-betul pengen tahu loh ya, karena apa yang saya omongkan itu sebetulnya kunci-kunci. Silakan nanti ngaji ke Gus Bahar untuk menyocokkan apakah ini memang benar gitu, sehingga nanti tingkatan-tingkatnya itu kamu sudah punya basic. Dan bahasa pemrograman pertama ya basic itu. Inilah basic yang saya bahas untuk sejak awal. Nah, kalau nanti di dalam dirimu itu dengan kehidupanmu setiap hari, ada orang namanya itu hidup, tapi belum tentu dia bangun. Karena enek wong bangkong turu, itu berarti hidup tapi belum bangun. Jenengan itu bisa membedakan ini. Maaf loh ya, perhatikan sekali saya ngomong ini, karena ini berkaitan jasmani rohani. Ada orang hidup tapi dia tidur, belum bangun berarti. Ada orang bangun, ini nanti dia melewati lagi apa? Melewati fase lagi terjaga dari bangunnya itu. Makanya ada dokter jaga, ada dokter, sama-sama ada dokter, ada suster, ada perawat. Tapi yang jaga dengan yang tidak beda. Kalau di ketentaraan ada yang jaga di Pos jaga, pos kera itu. pos kera. Lah, bedanya tentara sama-sama hidup menjadi tentara, tapi antara yang hidup jaga dengan yang tidak kan beda. Masa kamu tidak pernah berpikir itu? Makanya kamu tak ajak berpikir yang sangat lembut, yang sangat rumit, yang sangat terperinci, yang detail. Apakah itu serta-merta seperti itu? Tidak. Makanya apa setiap yang saya omongkan ini, coba kamu renungkan. Iya, orang ini ngomong dari nas, ke man, ke mukhlis, ke muhsin. Habis itu digandengkan lagi dari amarah, lawama, mulhamah, mutmainah. Nah ini kan gandeng terus sebetulnya. Tinggal nanti kamu pakai kacamata yang mana, monggo. Itu loh. Sehingga kamu menggunakan akalmu benar. Kucing emangnya kamu kira nggak punya polo, punya otaknya malah kamu makan. Kalau kambing itu enak, sapi. Tapi apakah otaknya itu secara fisik otaknya ada? Artinya tolong omongan saya ini coba kamu cermati betul sebetulnya omongan Teddy ini omongan apa? Apakah Teddy orang stres? Enggak. Itu loh. Maaf, dia ketawa-tawa terus dia. Karena omongan saya itu ada di dia semua gitu loh. Dia makanya kata, iya selama ini tidak pernah dipikir itu gitu loh. Makanya mulai sekarang, saat ini di sini, sekarang, detik ini, sadari itu dulu. Nah, tadi saya ngomong dia apa tadi? Amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah. Dari nas, man, mukhlis, muhsin. Ini kan gandeng terus 4. Terus habis itu menyentuh lagi ke apa tadi? Nah ini saya karena dia ketawa, saya ikut jipok ini. Ya, enggak. Nah, kembali lagi ke itu tadi ya. Jadi namanya kamu hidup. Ya, hidup. Nah, ini tadi Kembang. makanya saya tuh kalau terstimulus sedikit baru ingat. Hidup. Namanya kamu itu hidup. Setelah hidup kamu terbangun. Setelah terbangun kamu akan terjaga. Lah tataran tertinggi di mutmainah saat kamu sadar. Itu loh. Coba siapa yang ngomong seperti ini sama ingat-ingat sampai usiamu sekarang? Gus Bah. Yang saya upi ya aku nek ngomong. Loh, Gus Bah itu salah satu referensi kami karena orang pintar. Orang pintar Dan cerdas. cerdas. Nah, itu referensi kami. Nah. Beliau mungkin ngomong ini dianggap terlalu rendah ngomong ini. Karena memang ya uang ini semua kutet yo turu yo tangi, tapi dia tidak akan bisa membedakan apa yang dia omongkan. Yeah. Orang hidup itu seperti apa sih? Terus orang bangun dari hidupnya itu seperti apa? Terus orang terjaga itu seperti apa? Coba kamu teliti. Terus orang yang berkesadaran seperti apa? Yeah. Beda kan ada 4 ini? Beda. Karena nanti kaitannya dengan nas, dengan man, dengan mukhlis, dengan muksin. Terus kaitannya dengan amarah, lawamah, mulhamah, mutmainah. Amin. Nah, insan kamil itu tingkatan di Sidratul Muntaha. Nanti irji'i ila rabbiki radiyah mardiyah fadkhuli fi jannati. Aslinya itu. Masuk surga sampean. Makanya kunci surga wis nyekel. Mek kadang-kadang kari lali.
makanya orang itu hidup semua, hewan itu ya hidup, tumbuhan hidup. Ini ada tapi satu yang sebentar nanti, karena saya harus bahas ini dulu tuntas. Karena manusia itu hidup, tapi belum tentu terbangun dari hidupnya itu. Dia hidup terbangun, tapi belum tentu dia terjaga dari hidupnya itu. Terjaga dari hidup, belum tentu dia berkesadaran dengan hidupnya dan ketauhidannya itu. Lah ini kan harus kamu pelajari di sini, harus kamu tuntaskan di sini, belajarmu ya di sini. Karena kamu nanti akan mempertanggungjawabkan ini kepada Sang Khalik setelah ditugaskan jadi manusia itu. Ya itu. Nah ini pemirsa, mumpung saya lagi, soalnya kesadaran ini datangnya juga tidak setiap saat sadar. Kadang-kadang mabuk juga gitu. Nah ini mumpung sadar, saya mumpung ingat. Jadi saya ingin justified lah dari panjangan Kang Teddy. Gimana? Saya seneng sama sampean itu di situ tuh. Wah, si sampean wong nakal lah pokoknya. Ini Musa. Jadi gini. Jadi kalau jadi gini. Saya kan dulu pernah baca bukunya. Jurusan apa tuh ya? Jurusan UGM. Artinya begini. Ternyata surga neraka itu tidak ada. Baca bukunya. Tapi waktu itu hati kecil saya setelah selesai membaca buku itu, benar, surga neraka itu jauh sama aslinya. Artinya, tadi mumpung dalam kesadaran tadi, materinya kan itu 5G soalnya. Ya, karena 5G saya tanya. Jadi surga neraka itu kan aslinya ya tidak ada. Ya adanya ketika kita hidup di dunia ini saja. Setelah itu kan tidak ada. Nah, itu justified-nya benar apa salah menurut Quran yang sampai paham? Kalau menurut Quran itu begini. Di dalam Al-Quran, bahasa untuk jannah itu kalau sudah melampaui unsur 4 ini tadi, itu baru nanti dia mutmainah untuk menuju ke jannah itu gitu. Karena siapapun yang merasa damai dalam kondisi apapun, dan dia istilah wong Jawa legowo, bahasa Indonesia apa ya, menerima sesuatu itu berbesar hati ya. Kalau bahasa Inggrisnya pendekatannya apa ya, mindfulness. Bener apa enggak ini? Happiness. Mindfulness. Happiness. Mind. Bahagia. Ya. Happiness. Bisa happiness. Happiness itu menyentuh ke ya bahagia. Iya, kalau saya senang sudah bahagia. Mindfulness itu dalam pikirannya enjoy sekali. Nah, bahasa Gusti nikmatullah. Ya, nikmat mana lagi yang akan engkau dustakan? Ya. Sesungguhnya itulah ya, mungkin ya. Jadi kalau memahami itu, nanti kamu mudah, karena ini jembatan, break, jembatannya break, ya. Bukan light, iya, bright, bright. Wah bahasanya ngeri tuh bro, aku tuh tidak ada kalah bro. Jembatan itu sesuatu yang menghantarkan kita dari titik A ke titik B atau dari sini ke sana. Nah, itu bright nama jembatan. Itu loh kamu nanti menuju ke mindfulness. Dan itu cerdas namanya. Nur petunjuk cerdas. Ya. Iso melentik rono nggak pakai jembatan. Iya. Nah, itu namanya la. Apa jadi Gusti Prabu Swarga. Karena nanti gini, tadi sudah sampai singgung ya. Dengan singgung perkara bahwa ternyata namanya panca indera itu kan 5. Tapi sesungguhnya karena Fatihah itu 7. Tataran diri ini dibentuk secara jasmaniah juga 7. Yang kemarin sudah saya buka itu. Nah, sebetulnya bukan panca indera. Ada indera ke-6 dan indera ke-7 itu benar. Dan itu ada di kamu. Cuma kamu nyari itu kan bingung. Nanti potensialnya kadang-kadang kena, kadang-kadang makanya itu biar kamu nanti tidak ketempelan. Karena begini, saya contohkan, kadang-kala ada hewan itu yang tidak seperti hewan. Dia kadang-kala bisa kamu perintah, bisa kamu ajak komunikasi. Itu karena dia berusaha mengaji itu apa enggak ya? Sebetulnya itu ada ilmu Al-Qur'annya. Iya. Tapi ya itu nanti ya, itu nanti. Yang penting kita bahas tentang
mutmainah ini sampai break sebentar aja lah. Nggak ada. Kita ini karena saya ini kenapa begini? Ada netizen yang ke saya itu dia bilang gini, saya lebih suka seperti ini, orisinilitas. Artinya orisinilitas itu kadang-kadang kalau di yang lain itu di break memang atau disensor. Kalau kita ini no sensor. Artinya ya yang dapat kecerdasan itu ya memang dari Allah. Tapi kalau yang tidak dapat, nonton film itu loh, nggak kayak nggak ngerti. Tapi sekali saja nonton, kalau memang dikasih hidayah, itu urusan Allah bukan kita. Kita sampaikan saja. Ya itulah impuls. Karena esnut itu memang butuh diimpuls. Jadi jentik laha itu memang impuls sebetulnya. Cuma saya mau ngomong berlebihan ya, melampaui ini nanti gini. Kamu itu naik tangga, kan tidak mungkin dari tataran pertama mau ke tataran ketiga ini nggak mungkin. Keplengkang kacukmu kena tangga gitu loh. Saya kasihan gitu loh, karena akan gitu loh. Justru lolo itu nanti dia jadi cerdas. Banyak yang seperti itu rata-rata yang di sini itu. Ojo ngono kan tadi aku bingung. Coba buka apa ini lah. Itu yang kadang gimana ya? Karena saya dulu juga seperti itu sama almarhum Mbah almarhum Mbah Sun, ini harus saya sebutkan. Karena memang terus terang saya dulu awalnya ngaji itu ya di Mbah sama di Mbah Sun itu tentang Al-Quran, dan sampai sekarang masih ada lah, artinya Quran yang telah disadur ke bahasa Jawanya ini ada. Makanya sampai sekarang sebetulnya saya karena gini, ilmu itu tidak serta-merta saya bisa menemukan ini kalau tidak berproses. Dan saya juga selalu menggunakan ini karena begitu saya bingung tentang keberadaan itu ya pakai itu saya buka. Akhirnya saya ingat lagi, makanya sampai saya ngerti wong urip iku padha menungsani. Tapi enek sing tangi, bahasanya tangi jebone ya, tangi itu. Tapi dari tanginya itu dia tidak terjaga dengan hidupnya itu. Nah, setelah terjaga dia tidak sadar dengan keterjagaan hidupnya itu. Contohnya makanya ada itu tadi. Yang jaga di pos jaga sama yang tidak jaga itu beda. Oh beda. Sama-sama hidup. Odo dokternya di rumah sakit, dokter jaga dengan dokter yang kita wiri lagi tidak jaga lah. Piket gak jaga akan beda. Tidak tugas. Ya tidak tugas. Kalau tidak tugas tidak dimintai pertanggungjawaban dan tidak bertanggung jawab. Kalau bertugas itu harus dimintai tanggung jawab. Isi buku oleh Ulus akhir bulan. Itu salah satunya. Sehingga kamu nanti ngerti bahwa awalua gitu. Tahu start, tahu finish. Kamu tidak akan kebawa kemana-mana. Lah ini aturannya itu tadi harus pakai Al-Quran. Saya selalu harus kembali ke Quran surah. Itu loh. Mas selalu saya seperti itu. Karena bohong belaka. Kalau saya ngomong seperti ini, yang saya omongkan hanya tongkrongan warung kopi ya jangan. Lebih baik tidur lah istilahnya. Saya punya istri ngeloni bojoku lain. Dia juga gitu. Punya kesibukan. Untuk istirahat besok kerja sehat. Lah ngapain kita ngomong kalau cuma seperti itu? Kita semakin tua. Sadari itu. Lah semakin tua itu mestinya yang semakin tajam apa? Lah ini menajamkan server di dalam dirimu untuk membaca darahmu itu sendiri, jiwamu itu sendiri sesungguhnya perlu kamu baca. Makanya karakter jiwa itu adalah gunung, kecerdasan itu. Makanya tundukkan kecerdasanmu itu dengan apa? Biar kecerdasanmu itu bisa terkendali, biar nggak liar. Karena kecerdasan itu nakal, liar dia, sulit diatur. Kita ini kan karena membawa risalah. Tujuan risalah itu menunjukkan alamat. Alamatnya kudu jelas. Nah kita ini kan mengajak biar sampai di alamat tujuan yang jelas. Iya boleh. Itu tujuannya. Makanya ya saya kan begini-begini itu juga aja ayo mlebu surga, ayo mangan penak kan lo judulnya. Artinya ginilah, jangan selalu dikaitkan dengan mangan dan surga. Ini sebetulnya kan hanya mencerdaskan aja. Jadi endingnya kalau kamu cerdas mensikapi hidupmu sendiri tidak sulit. Kamu nggak bingung dengan lingkunganmu sehingga kamu dicemooh orang ketawa, disanjung orang nggak besar kepalamu. Itu loh.
nanti disanjung orang kamu pakai topi yang ukuran 8 nggak cukup, harus pakai ukuran 12. Itu karena orang nggak memahami itu tadi gitu loh. Terus kalau kamu nanti dicemooh orang, dicerca, tahu-tahu kamu menjadi orang yang apa? Bersembunyi itu, penakut itu. Jangan. Jadi ini mumpung tadi barusan Kang Teddy kan ngomong kalau dimaki orang atau dihina orang tidak marah, kalau dipuji disanjung dia topinya dari 8 dan jadi 12. Iya. Itu saya garis bawahi. Iya. Rem ini. Iya. Jadi begini. Sebenarnya itu sudah menyentuh kepada esensi omongan kita. Badan kita ini kan, ini contoh kepala saya ini ukuran 5. Iya. Mau dicaci, mau disanjung tetap aja 5 ukuran Iya. fisik. Iya. Tapi jangan lupa, rohaninya ini yang jadi 8 sama jadi 3. Sehingga muntah ngamplang, ambek loman kayak duit karena jadi 12. Iya. Nah itu gimana gramasinya? Tolong dijelaskan karena itu pertanyaan saya yang esensi sebenarnya. Tapi baru dapet setelah kita ngobrol buka kulit, akhirnya ketemulah contoh ini pas buat mengukur gramasi jiwa. Iya. Selama kamu tidak memahami hidupmu antara bangun dan berjaga dan kesadaran, maka kamu akan mengalami kembang kempis perubahan dari ejaan dan sanjungan itu tadi. Gitu loh sesungguhnya. Padahal sesungguhnya fisikmu tidak berubah Tidak seperti berubah. hitungan 12 jam siang atau 12 jam malam. Karena tidak mungkin tulisannya 24. Iya. Iya kan? Yang rubah mulutmu. Itu loh. Tapi dokter Makanya jaga tetap ngomong. 24 jam. Oh iya. Tapi kan tidak mungkin kamu ada jam analog itu tulisannya 24. Iya. Saya ngomong yang analog. Iya, 12. Karena nanti kaitannya dengan kalau dia ngomong kemarin apa ya? Linier, tapi dia ngomongnya kemarin kamu ngomong apa itu saya ingat. Karena hubungan antara jasmani yang gramasi dengan yang rohani kan harus equal. Dia ngomongnya equal. Dan saya masih ingat. Gitu. Kalau saya linier lah, mendekati nilai aslinya itu gitu loh. Bisa. Dan ternyata terjawab kok. Apa Anda bisa jawab saya? Terjawab dan jawab saya apa asbun? Benar. Enggak. Dan dia aja ngomong bener. Surat Muhammad ayat 23. Nah, surat Muhammad ayat 23. Pinter berarti sampai. Kok meletik sampai? Karena 5 jumlahnya sempurna. Oh. Nek wis 6 itu 6G ambek 5G apa 7G beda mana ya? Itu masih 5 itu 5G. Inilah sudah terbukti. Dia sendiri tidak menyangkal akhirnya bener memang jawabanmu. Selama ini sing jawab liane piye? Kan pakai alibi. Saya enggak. Kembali tetap ke Quran itu gitu loh. Sehingga dia bener Mbak. Tak cek enek surat Muhammad surat 23 gitu loh. Ayat 23. Nah, artinya seperti itu. Ini contoh kasus. Enggak tahu tadi itu semua orang baca ayat itu. Loh, kok persis gitu. Nanti di kecerdasan menurut saya. Iya, itu kecerdasan. Makanya tangan-tangan alam semesta ini sesungguhnya semua kecerdasan tanpa batas. Itulah. Makanya nanti tandanya unlimited. Tanpa batas itu unlimited karena sudah tak terbatas lagi. Selama kamu mau mendekati itu dengan ketanpa batasanmu, makanya kalau pengen tanpa batas, tinggalkan terumpah kanan kirimu. Kamu sudah tidak melihat kanan kiri lagi. Ya, Tapi almari. Ya, jadi pemirsa harus dicatat ini harus dicatat karena kalau nggak dicatat lupa. Tapi dicatatnya boleh ditulis, boleh di stabilo di otak. Orang hidup itu, bayi hidup, Ya. tapi belum terjaga, Ya. belum bangun. Ya, belum bangun. Jadi hidup, bangun, terjaga, sadar. Ya otomatis. Bangun, hidup, bangun, terjaga, sadar, terus Ya kesadaran ini tingkatnya kan 4. 4 aja. Iya. Berarti bangun, hidup, bangun, terjaga, sadar. Nah, pemirsa kan, sore awan bumi. pemirsa kan sering dengan orang mabuk. Mabuk tuh ada 3. Mabuk disengaja, hobi. Ya. Itu sengaja mabuk. Ya. Akhirnya ngomongnya tidak terkontrol, hilang kesadaran. Ya. Yang kedua, disengaja juga dimasukin tapi bukan berupa minuman. Contohnya, wong main kuda lumping, Ya. nah, itu kan dimasukkan Ya. sesuatu tapi tidak terlihat. Hilang kesadarannya ditunggangi oleh yang dimasukin.
yang memasukin kan dimasukin sama yang memasukin kan. Kalau dia memasukin sendiri kan tidak bisa. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga ini yang kita tidak sadar. Kita tidak sadar bahwa kita sedang mabuk. Nah, itu sing bahaya. Itu yang bahaya. Contohnya, ini contoh nih. Saya bukan pemirsa. Ya, awake dhewe. Pada saat itu saya diem kayak gini. Orang-orang jalan saya lihat ke bawah. Loh kok apa itu sing abang-abang? Ternyata duit 100.000. Lah, langsung saya mampir ke toko sebelah makan. Nah, itu saya tidak sadar. Karena sudah kena sihir yang merah tadi. Nah, itu kan bagaimana yang model-model begitu itu? Faktanya kan banyak. Oh, banyak. Nah, contoh, kenapa? Bagaimana menyadarkan dari yang kehilangan kesadaran tanpa sadar? Itu yang sulit. Soalnya kalau yang misalnya mabuknya itu disengaja, ya ditunggu saja waktunya, itu akan hilang dengan sendirinya ketika materialnya terurai. Begitu juga yang dimasukkan sesuatu tanpa materi. Itu juga akan hilang dengan catatan si yang memasukkan mencabut. Kalau yang memasukkan tidak mencabut, ambiar. Tapi ada juga orang yang kemasukan sendiri. Maghrib suka jalan-jalan anak-anak itu. Kalau nggak ada yang nyabut juga nggak bisa itu, kecuali dia tertidur saking kelelahan. Nah, yang repot ini yang tadi yang ketiga itu, orang abang-abang dia sadar makan minum dengan abang-abangnya tadi, tapi jadi tidak sadar. Nah, ini yang sulit. Itu gimana menyadarkan yang lagi begitu? Makanya saya sejak awal sudah ngomong ya, sudah bilang bahwa Al-Quran itu ada tingkatan derajat itu tadi, sehingga dia itu hidup, tapi dia itu tidak bangun dari hidupnya itu. Setelah bangun, dia tidak terjaga dari keterbangunannya itu. Setelah terjaga, dia tidak menyadari adanya itu. Tapi kan karena ketidaksadarannya dia itu. Lah biar sadar gimana? Ya kamu harus mengolah jiwamu itu selalu dalam liputannya Allah, mengingat bahwa kamu itu ada yang menguasai itu, sekalipun tidak ada yang melihat. Kadang-kala kan ada gini, ini saya sendiri ya, dulu di kampung saya itu ada tanaman di belakang rumah miliknya Mbah Tua itu. Orangnya pelit sekali, setiap diminta enggak boleh, padahal buah-buahan matang semua. Lebih baik jatuh membusuk atau dimakan bajing saat itu ya. Akhirnya saya curi gitu. Nah, karena saya saat itu enggak mikir, enggak tahu, ya pokoknya tak curi tak habisi, saya makan. Kalau saat saya sampai dewasa itu enggak mau mencari ngaji ini tadi, maka saya enggak sadar itu. Makanya kesadaran itu sebuah proses sebetulnya. Kadangkala, tapi indahnya begini. Kadangkala kesadaran itu harus diawali dari kamu memang harus tidak sadar. Mengapa? Kamu ngerti gelap karena menemukan sebuah kehadiran cahaya dari gelap itu. Dan tahu gelap karena adanya cahaya. Tahu cahaya karena adanya gelap. Makanya itulah sebuah komparasi yang ada. Indahnya jiwa kan di situ itu. Gitu kan. Makanya kemarin Mas Kaji ngomong, janin itu sudah hidup, tapi dia tidak sadar. Bukan tidak sadar, dia merespon berarti sadar. Orang yang semaput itu hidup tidak mati kok nyatanya. Wong dia kamu apa-apakan nanti setelah melewati masa pingsannya, dia akan sadar kok, akan hidup kok. Kan berarti tidak mati. Makanya bedanya kehidupan di dunia yang jenengan hidup dengan Allah itu harus menghirup namanya oksigen, oksidasi, maka menimbulkan konsekuensi logis. Di situ ada oksidasi dari O2 keluar menjadi CO2, itu akan menimbulkan residu. Sedangkan surganya tidak seperti itu. Makanya matahari bersinar menghidupi yang disinari itu, bisa fotosintesis, bisa berproduksi, tapi pasti ada residu yang ditinggalkan. Itulah konsekuensi logisnya sains teknologi. Tapi kalau di surga tidak. Di
dia terang, dia bisa dirasakan, tapi tidak ada residu. Makanya saya contohkan janin di dalam kandungan orang tuanya. Dia makan nutrisi, tapi dia tidak kencing, tidak BO. Seperti apa kira-kira lahir sudah bawa kencing, bawa BO yang keluar, bayangkan itu. Pemirsa, Nur petunjuk kecerdasan tentang jiwa, finish dari start sampai hari ini 3 seri. Break, radikal break. Oke. Ya.